Perkenalkan, nama saya Cynthia Quintina Kunada dari kelas 4B dengan NIM 3202316086. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi Flutter bernama Productivity Timer. Saya juga akan menjelaskan beberapa kodenya. Proyek ini memiliki beberapa file utama, yaitu ada main.dart sebagai file entry yang menjalankan aplikasi, ada timer.dart berisi logika countdown, timer model Dart mendefinisikan data waktu dan persentase progres, settings Dart yaitu halaman pengaturan, serta widget Dart, kumpulan tombol custom yang akan kita gunakan. Selain itu, kita memakai package present indicator untuk menampilkan progres dalam bentuk lingkaran. Pertama-tama, di bagian paling atas kita import semua library dan file yang diperlukan. Import ini memastikan semua fungsi widget dan model data bisa digunakan di file ini. Fungsi main dan widget utama. Selanjutnya kita mempunyai fungsi main yang menjalankan aplikasi Flutter dengan MyApp sebagai widget utama. Widget MyApp sendiri adalah stateless widget yang berisi material app dengan titel Productivity Timer dan tema warna ungu. Yang pertama ada membuat stateful widget. Kita menggunakan stateful widget karena data waktu bisa berubah-ubah. Selanjutnya timer homepage, yaitu merupakan halaman utama aplikasi yang menggunakan stateful widget karena kita perlu mengubah UI saat timer berjalan. Dan di dalam state kita deklarasikan beberapa variabel penting seperti default padding, menu items, setting, serta button text. Di dalam build kita buat objek timer model sebagai nilai default, waktu, dan persentase progres. Dan kita buat countdown timer yang menangani logika hitungan mundur. Menu di pojok kanan atas app bar diisi dua item, settings dan about, yang akan muncul dalam pop-up menu. Selanjutnya membuat tampilan dengan layout builder. Kita membangun tampilan menggunakan layout builder. Layout ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Ada baris tombol work, short, break, dan long break. Ini adalah 3 tombol besar yang berfungsi memulai timer dengan durasi berbeda. Begitu tombol ditekan, timer akan dimulai sesuai jenis aktivitas. Yang kedua ada progress lingkaran dengan steamer builder. Untuk menampilkan progres waktu, kita pakai steamer builder yang mendengarkan stream dari countdown timer. Stream ini mengirim data real time. Saat timer berjalan, lingkaran progres akan berkurang dan teks waktu akan berubah secara otomatis. Yang ketiga ada baris tombol resume, pause, dan reset. Tombol resume, pause untuk menghentikan atau melanjutkan timer, sedangkan tombol reset akan mengulang timer dari awal. Teks tombol juga diubah sesuai status timer. Berikutnya ada navigasi ke setting. Fungsi Go to Setting akan membuka halaman pengaturan ketika menu settings dipilih. Dan terdapat juga fungsi kosong atau empty method yang masih kosong. Ini bisa digunakan untuk menambahkan logika lain nanti. Sekarang kita pindah ke file settings.dart. Ini adalah halaman pengaturan waktu kerja dan istirahat. Tujuannya untuk memungkinkan pengguna mengatur beberapa menit durasi kerja, short break, dan long break. Semua pengaturan disimpan permanen menggunakan shared preference. Kita menggunakan stateful widget karena data waktu bisa berubah-ubah. Sekarang kita masuk ke bagian yang menjadi jantung aplikasi ini, yaitu logika timer. Semua ini ditulis di file timer.dart. File ini berisi kelas countdown timer yang mengatur seluruh proses hitung mundur, mulai dari memulai waktu kerja, mulai waktu istirahat, menghentikan timer, sampai membuat aliran waktu yang dikirim ke tampilan UI melalui stream. Kita mulai dengan mendeklarasikan beberapa variabel penting. Ada time untuk menyimpan waktu yang sedang berjalan, hold time untuk menyimpan durasi awal, dan radius untuk menghitung progres lingkaran. Dan jangan lupa ada isActive untuk menentukan apakah timer sedang berjalan, dan timer model untuk mengirimkan waktu dan progres ke tampilan.
Fungsi start work dan start break. Start work akan mengatur waktu kerja sesuai dengan pengaturan yang disimpan oleh pengguna. Kita ambil datanya dari set preference, lalu set durasinya ke time, dan set radius ke 1 alias penuh. Untuk istirahat, kita pakai start break atau short. Kalau short bernilai true, maka waktunya adalah short break. Jika false, berarti long break. Fungsi start timer akan mengaktifkan timer hanya jika masih ada waktu tersisa. Sebaliknya, stop timer akan menghentikan sementara waktu yang sedang berjalan. Berikutnya ada bagian terpenting, yaitu fungsi stream. Fungsi ini mengirimkan data setiap detik ke tampilan menggunakan stream. Di dalamnya, kita kurangi waktu 1 detik jika is active bernilai true, dan kita hitung ulang present untuk lingkaran progress. Setiap detik, kita kirim data berupa waktu dan persen ke progress team builder reminder. Berikutnya, kalau pengguna tekan tombol reset, kita panggil fungsi reset untuk mengatur ulang timer ke 0 dan progress lingkaran kembali penuh. Untuk menampilkan waktu ke layar, kita gunakan fungsi return time yang mengubah duration menjadi format string.